Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen Proyek 3 dan 4. Proyek 3, Proyek Web atau HTML menggunakan Notepad. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Bagian kepala memberikan informasi mengenai piranti, lunak, browser, atau penjelajah web, mencakup judul, catatan mengenai penulis, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. 2. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian orang kira merupakan halaman web, mencakup gambar, tabel, daftar, dan link. Membuat dokumen Notepad. Yang pertama yang kita lakukan yaitu klik Start, kemudian All Program, lalu pilih Aksesoris, kemudian pilih Notepad. Nah, ini gambar tampilan dari Notepad. Di menu File, kita akan bisa melakukan membuat file baru, membuka file, lalu menyimpan, dan ada menu Edit, kemudian Format, View, dan Help. Pada saat menjalankan sebuah aplikasi, tombol aplikasi tersebut muncul di taskbar. Tombol ini dapat dimanfaatkan untuk menampilkan atau menyembunyikan jendela aplikasi. Cobalah mengklik tombol tersebut beberapa kali dan lihatlah hasilnya. Perhatikan jendela Notepad. Pada bagian paling atas atau paling bawah dapat dijumpai judul bar dengan tulisan Untitled Notepad. Dokumen yang baru dibuka dan belum disimpan akan diberi nama Untitled. Area berwarna putih yang mendominasi jendela Notepad disebut Workspace Area. Pada area ini, kamu dapat menulis dokumen. Klik pada Workspace ketika kamu mengetik alamat tersebut. Notepad akan menuliskannya satu baris memanjang dari kiri ke kanan. Kamu hanya dapat melihat sebagian teks. Kamu dapat membaca kalimat yang tidak tampak dengan menggeser horizontal scroll bar. Perhatikan gambar berikut. Gunakan mouse untuk menggeser horizontal scroll bar ke sisi kanan. Windows yang kita gunakan akan semakin tinggi pula kebutuhan perangkat kerasnya. Menyimpan contoh. Untuk menyimpan, klik File, kemudian Save As, masukkan nama file. Jenis file yang dipilih haruslah all file, dengan pengodean ANSI. Melihat halaman web. Yang pertama yaitu buka browser web, kemudian pilih perintah file, diikuti subperintah open, ketikkan nama file atau browser, kemudian klik OK. Kelebihan dan kekurangan penggunaan Notepad. Kelebihan yang pertama yaitu kode yang dibuat efisien. Yang kedua, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Kekurangannya yang pertama yaitu keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Yang kedua, pengodean di Notepad memakan banyak waktu. Yang keempat, formulir survei web atau HTML siswa. Contoh, pada contoh ini kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang disimpan dalam bentuk hypertext, markup language, sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik yang pertama adalah vault text. Misalnya untuk vault name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, misalnya year and school. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kotak cek, left on campus, dan do you own a car serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Penjelasan, area teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan vault text hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis field harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis file harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing file input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama file dan sebuah nilai. File dapat dinamai school year, nilainya bisa jadi FR, SO, JR, atau SR. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tapi komputer mengenali nama file dan nilai yang dialokasikan untuk file tersebut. Tahap pembuatan atau bagian-bagiannya. Nah, ketika HTML pada awalan akhir, ini adalah awal dokumen HTML. Dan ini adalah akhir dokumen HTML. Perintah form dan
garis miring var memberitahu browser web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini untuk memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Anda dapat melihat bahwa kotak informasi berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file, name, dan email. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field name haruslah sama untuk tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu school year. Satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Bagian-bagian contoh formulir. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan-pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seorang menggunakan dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cek harus digunakan. Nah, ini contoh dari formulir. Figur P41 menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa tinggal dan apakah siswa tersebut memiliki sebuah mobil. Baris 29 dan 30 pada figur P4.2 membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama file berbeda pada baris 29 dan 30, sehingga masing-masing baris membuat filenya dan banyak kotak cek dapat dipilih. Jika kotak left on campus dipilih dengan klik mouse, maka field on akan memiliki nilai yes. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML jenis setelan. Dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan eksistensi file TXT. Secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap dibuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan ketiklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.